Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 5 Juni 2021, pertemuan ke-8 dari rangkaian pelajaran mempraktekkan kaidah-kaidah nahwu ke dalam teks secara langsung. Dan pada hari ini saya akan membacakan satu berita yang dikutip dari Al Jazeera Net tentang rencana pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Amerika Joe Biden. Beritanya mengatakan kubaila kimmatihi ma'a Biden, Putin ya'idu bis-sa'yi li tahsinil alakati wa yarfudu ittihamatin bitawarrudi Rusia fi hajamatin elektroniyatin. Sebelum pertemuannya dengan Joe Biden, Putin berjanji akan berusaha memperbaiki hubungan antara Rusia dan Amerika maksudnya, dan menolak tuduhan keterlibatan Rusia dalam serangan-serangan elektronik gitu. Kata kubaila dalam bahasa Arab adalah bentuk taswir dari qabla yang berarti sebelum. Perubahan kata menjadi tasgir dalam bahasa Indonesia itu tidak ada padanannya. Jadi kalau digambarkan ya, misalnya ada satu perjalanan waktu dan ada satu peristiwa di sini, berarti sebelum ini disebut qabla, sesudahnya disebut ba'da. Tapi sebelum ini kan tidak ada tidak ada ketentuan berapa lama sebenarnya qabla itu dan berapa lama sesudah, karena ini momentumnya itu. Tapi semakin sebelum ini, kalau semakin mendekat ke titik demarkasi ini, dia disebut kubaila. Jadi kalau mungkin padanan paling tepat dalam bahasa Indonesia itu menjelang ya. Kubaila, isim tasghir itu. Isim tasghir yang paling populer dalam bahasa Arab itu hirraton, yang berarti kucing, kemudian ditasghir menjadi Hurairah. Kita kenal seorang sahabat perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW, Abu Hurairah. Karena dia dijuluki Abu Hurairah itu karena ketika masih kecil menggembala kambing dengan sering membawa seekor kucing kecil ya, akhirnya digelari Abu Hurairah. Salah satu juga isim tasghir yang populer adalah kata ahmar. Dalam bahasa Arab itu berarti merah, tapi digunakan untuk yang muzakkar, yang laki-laki. Tapi kalau merah terhadap muannas itu disebut hamra. Hamra kalau ditasghir itu menjadi humaira itu. Ini yang Humaira ini kemudian menjadi julukan terhadap Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW. Karena ada hadis Rasulullah yang mengatakan khuru nisfadinikum min hazihil humaira itu. Ambillah separuh hukum-hukum tentang Islam dari wanita yang putih bening ini itu. Ada gabungan ya antara merah dengan putih. Jadi hamra itu kalau dinisbahkan kepada wanita adalah wanita putih bening ya. Mungkin kalau dalam bahasa gaulnya disebutkan kalau orang yang bening itu kan diilustrasikan seperti terlihat darahnya mengalir di tubuhnya saking beningnya itu. Kita kembali ke teks. Kubaila ini zarab zaman, makanya dibarisi kubaila ya, seperti qabla. Jadi bisa saja saya tulis di sini qabla kalau mau ya. Qabla itu. Qabla kimmatihi, kimmati ini adalah mudhafun ilaih, jadi kubaila dia zarab dan sekaligus mudhaf, dan ini mudhafun ilaihi,
kimmatihi, makanya majrur. Dan sekali jadi mudhafun ilaihi sekaligus mudhafun hu-nya ini adalah mudhafun ilaihi juga. Kembali ke Putin ya. Ma'a, kalau tidak salah dalam pertemuan kedua dan ketiga saya menjelaskan ma'a ini sebagai huruf jar dan seorang kawan mengoreksinya dan akhirnya saya mencoba mendalaminya dan ternyata memang bukan huruf ya, dia adalah isim dan posisinya lebih sering sebagai zarab baik makan ataupun zaman, kadang-kadang juga diposisikan sebagai ma'a kalau dia ditanwin ma'an ya. Tapi intinya adalah bahwa semua kata yang dimasuki ma itu majrur. Sama fungsinya dengan harfu jar, hanya majrurnya sebagai mudhafun ilaihi. Jadi baidin di sini adalah mudhafun ilaihi itu. Jadi kubaila kimmatihi ma'a baidin. Terus Putin, mungkin catatan kecil di sini huruf P padang ya. Dalam bahasa Arab itu dibaca ba. Makanya kalau papa menjadi baba itu. Baba. Putin ya'idu itu menjanjikan atau berjanji, hanya hati-hati dalam membaca kata kerja yang terdiri dari ya, ain, dal, karena ada beberapa kata kerja yang mirip ya. Kalau wa'ada, ya'idu, wa'dan ini berjanji. Tapi kalau ada, ya'idu, ya'uddu, addan itu. Terus ada a'adda, yu'iddu, i'dadan. Ini berjanji, wa'ada ya'idu, ini menghitung, adda ya'uddu, ini mempersiapkan. Ada yu'iddu. Jadi perhatikan fi'il mudhari'nya persis sama. Ya aindal, ya aindal, ya aindal. Bacanya saja yang beda. Ya wa'ada ya'idu, adda ya'uddu, a'adda yu'iddu. Nah kalau di teks ini dia lebih tepat dengan yang pertama ini, ya'idu, berjanji. Apa yang dijanjikan? Bisa'i. Bisa'i kita tahu jar majrur fi mahalli nasb maf'ulun bi. Terus apa ya, janji apa? Untuk memperbaiki li harfu jar, berarti tahsin ini dari kata hasana yuhassinu tahsinan, majrurun bi harfi jar wa huwa mudhafun ya. Kemudian al-alakat adalah mudhafun ilaihi, dia jamak muannas salim, wa alamatu jarrihi kasratun zahira yang terlihat, wa harfu atab, yarfudu adalah fi'il mudhari dari rafada yarfudu rabdan, dan dia ma'tufun ila ya'idu, maksudnya Putin ya'idu wa Putin yarfudu itu. Apa yang ditolak oleh Putin? Ittihamatin. Kita tahu bahwa jamak muannas salim itu dia majrur dan mansub bikasrah itu. Di sini dia majrur dalam posisinya mudhafun ilaihi, di sini dia majrur dalam posisinya sebagai maf'ulun bi gitu. Terus bitawarruti dia jar majrur juga, ada huruf jar di sini bi. Tawarrata ya tawarratu tawarrutan, isim masdar dari tawarrata, terlibat ya. Dan Putin menolak tuduhan keterlibatan Rusia. Ini mudhafun ilaihi bimahalli jarrin ya. Terus fi hajamatin ya. Fi hajamatin ini juga
jamak muannas salim. Perhatikan sekali lagi, wa yarfudu ittihamatin, ini jamak muannas salim maf'ulun bi wa alamatu nasbihi kasratun zahira. Di sini dia hajamatin juga jamak muannas salim wa alamatu jarrihi kasratun zahira. Jadi di sini dia posisinya majrur, di sini posisinya maf'ulun bi yang mestinya dia mansub, tapi sama-sama di bawah kasratun zahira. Terus elektronia ini adalah sifat terhadap hajamat, serangan online maksudnya ya, serangan elektronik. Ketika kalau misalnya ada serangan elektronik atau komputer hacking dan seterusnya di Amerika Serikat, biasanya pihak pertama yang dituding adalah pihak Rusia itu, dan oleh karena itu Putin menolak tuduhan keterlibatan Rusia dalam berbagai serangan elektronik yang terjadi di Amerika Serikat. Ada kaidah mungkin yang sering dan perlu sangat diperhatikan dalam bahasa Arab itu. Kita baru ketemu jumlahnya sebenarnya, yang mengatakan bahwa kullu jam'in ghairu akilin hukmuhu hukmul mufradil muannas, bahwa setiap kata isim bentuk jamak dan jamaknya itu ghairu akil, maksudnya tidak berakal ya, maka dia diposisikan seperti mufrad muannas. Contohnya misalnya babun ya, bab pintu ya, ini muzakkar, jamaknya itu abwabun. Ini jamak ghairu akil, karena pintu itu kan tidak ada akalnya, dia benda mati maksudnya. Jadi kalau misalnya saya bilang babun terbuka, berarti babun maftuhun ya, maftuhun ini muzakkar gitu. Tapi jamaknya adalah abwab dan posisinya adalah jamak ghairu akil, maka dia diposisikan sebagai mufrad muannas, berarti abwab pintu-pintu yang terbuka maftuhatun. Ini dia muannas. Jadi sekali lagi, kullu jam'in ghairu akilin hukmuhu hukmul mufradil muannas, dan itu kaidah itu akan sering ketemu ketika membaca teks bahasa Arab. Semoga bermanfaat. Wa ila liqa'in qadimin insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.